Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku season 2? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Semoga happy juga ya, happy terus pokoknya Happy Humans yang mendengarkan podcast Ruang Tangga Prasa ini. Podcast episode kali ini, Ayu akan menjadi single fighter nih Happy Humans karena nggak ada orang lagi, ada yang lagi cuti. Tahu kan kalau cuti itu hak segala bangsa, jadi nggak ada tuh cerita lagi cuti tapi masih dicerewetin soal kerjaan-kerjaan. Semoga Happy Humans semuanya juga begitu. Nah, selain nanti yang cuti, host kita yang lain juga lagi pada sibuk banget, jadi padat banget agenda kita akhir-akhir ini gitu. Jadi mungkin hanya akan ada aku begitu, tapi nanti akan ada ditemenin juga sama Mas Dendi. Di episode kali ini Mas Dendi akan jadi inti dari segala inti juga gitu, nemenin aku. Jadi nggak apa-apa meskipun sendirian. Nah, anyway, Happy Humans, meskipun aku sendiri tapi aku happy banget karena tentu saja akan ada tamu Ruang Tangga Prasa yang akan ngobrol tentang aksesibilitas sebuah website gitu, atau web accessibility. Apa itu Happy Humans? Sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku pengen cerita sedikit nih Happy Human. Salah satu yang aku syukuri bekerja di isu hak asasi manusia adalah melatih sensitivitas aku sendiri terhadap inklusivitas gitu, terutama untuk teman-teman penyandang disabilitas. Kalau misalkan ada apa-apa tuh sering banget nih kepikiran, nih teman-teman disabilitas bisa akses nggak ya, atau enggak ini teman-teman yang netra bisa ikut baca nggak ya gitu, dan yang lain-lain. Dan kita semua paham kan Happy Humans kalau negara begitu, kita juga harus mengadakan semua fasilitas umum itu untuk menjadi ability buat semua orang, menjadikan semua orang dapat mudah mengaksesnya begitu. Dan teman-teman disabilitas, entah itu yang teman netra, teman tuli, dan semuanya adalah manusia yang sama, memiliki seperangkat hak yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dihormati oleh negara. Misal, kalau kamu Happy Humans berhak mendapatkan atau menerima informasi dengan mudah tentang satu hal begitu, maka begitu juga dengan teman-teman disabilitas. Semua harus bisa mengakses dengan mudah gitu. Jadi senang banget aku hari ini karena kedatangan tamu begitu yang bisa berbicara banyak, dan Dendi juga di sini kan sebagai netra tentu akan berbicara banyak tentang bisa nggak sih teman-teman netra mengakses sebuah website, dan harus kayak apa sih sebenarnya website itu agar bisa mudah diakses oleh teman-teman netra atau teman-teman yang diseleksi ya, misalkan harus menggunakan font apa dan yang lain-lain. Kita sudah ada kedatangan tamu. Selain Mas Dendi, ada Mas Mahali, staf dan ahli aksesibilitas website dari Pusat Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Jangan kemana-mana Happy Humans. Oke, Mas Mahali, Mas Dendi, halo. 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 Ya. Kali ini aku jadi narasumber nih. Iya dong, kita harus memanfaatkan yang ada, resource yang ada gitu. Mas Mahali, apa kabar Mas Mahali? Baik Mbak. Baik ya. Aduh, aku baru bertemu pertama kali nih Happy Human sama Mas Mahali, tapi Mas Mahali kayaknya membuka hati dan tangan dengan terbuka. Sebenarnya Mas Mahali tuh di mana sih Mas Mahali? Bisa cerita dong sedikit ke Happy Humans. Kerja di mana, sebagai apa, lalu expertnya tuh di mana sih gitu? Kalau expertnya itu mau ngomong expert apa ya, sebenarnya saya juga bingung. Cuman gini, saya tuh bekerja di Pusat Layanan Disabilitas di Universitas Brawijaya. Dulu namanya Pusat Studi dan Layanan Disabilitas.
Sekarang per tahun 2022 ini ada perubahan nama, tapi sebenarnya fungsi dan kinerjanya tetap sama gitu. Jadi layanan inklusif sebenarnya. Nah, dari situ itu saya kalau saya secara pribadi pada akhirnya juga harus menyesuaikan ya apa yang dibutuhkan di sini, apa yang dibutuhkan teman-teman. Meskipun saya tidak punya latar belakang keilmuan di bidang komputer atau apapun itu yang terkait dengan itu, cuman karena memang punya sedikit pengalaman untuk nulis, untuk memposting gitu-gitu, tahu kalau mengoperasikan website itu kayak gimana. Kalau nggak tahu ya saya pelajari sendiri gitu aja. Di googling kadang muncul banyak panduannya. Nah, andalannya kan di situ itu kan. Nah, termasuk soal salah satunya adalah gimana caranya membuat website itu aksesibel. Itu yang akhirnya saya kerjakan sekarang di Pusat Layanan Disabilitas. Selain itu ya juga pada dokumen digital. Karena kan ketika ada dunia di mana kita sebutnya sebagai dunia digital, ada istilah baru yang muncul yaitu digital disability. Nah, saya itu lebih fokus ke sana. Gimana caranya membuat tools atau alat bantu atau apapun itu yang terkait dengan penyandang disabilitas itu dapat berjalan dengan baik gitu. Karena kalau di infrastruktur fisik mungkin kita bisa melihat bagaimana gedung yang berundak yang tidak bisa dilalui oleh teman-teman yang menggunakan kursi roda. Betul. Website itu juga ada seperti itu gitu. Ada website yang tidak bisa dilalui untuk mengakses informasi oleh teman-teman netra, oleh teman-teman tuli, oleh teman-teman yang memiliki disabilitas mental dan lain-lain. Netra pun ada yang yang total dan ada yang low vision gitu. Nanti mungkin Mas Dendi bisa menambahkan. Oke, Mas Mahali, aku seneng banget sih dengarnya karena bagi aku ya, Dendi ya mungkin aku sama Dendi juga sama ya, kerja di National Human Rights Institution gitu, lalu kemudian bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang memperjuangkan hak orang lain tuh kayaknya mulia banget gitu ya. Maksudnya pekerjaannya Mas Mahali ini tuh menurut aku sih mulia banget karena mempermudah teman-teman disabilitas untuk mengakses gitu dan mempunyai kesadaran. Yang penting mempunyai kesadaran bahwa sebuah website itu harus diakses sama semua orang tanpa terkecuali, entah itu teman-teman disabilitas, entah itu yang memang punya low vision misalkan tadi disampaikan, terus kemudian yang netra dan teman-teman yang lain gitu. Nah, kesadaran itu sih menurutku penting. Tapi Happy Humans juga pasti pengen tahu nih, Dendi sama Mas Mahali, sesungguhnya aksesibilitas itu apa sih? Apa sih pengertian aksesibilitas itu apa gitu? Apakah itu hanya terakses atau mungkin dalam konteks ini tuh bagaimana? Silakan. Sebenarnya sebenarnya kita bisa membayangkan bahwa itu dari kata dasarnya itu memang akses. Karena orang biasanya melihat secara fisik bagaimana infrastruktur itu dibuat menjadi inklusif atau aksesibel, itu menyediakan semua kebutuhan umum atau yang orang kaitkan dengan desain universal. Nah, di wilayah website atau dunia digital, konten-konten digital di video dan lain-lain, bahkan itu juga ada yang disebut dengan aksesibilitas. Itu kalau pengertiannya ya secara istilah gitu, gimana proses adalah proses di mana membuat website ataupun informasi di dunia online dan lain-lain itu mudah untuk dapat atau digunakan atau dijangkau oleh teman-teman, oleh berbagai kalangan. Ini tidak spesifik awalnya, tidak spesifik. Namun
Namun karena memang ada beberapa yang kemudian memiliki hambatan terhadap hal itu, jika tidak dilibatkan mulai dari sebelumnya untuk gimana caranya membuat website itu menjadi lebih aksesibel dan lain-lain, itu kadang teman-teman penyandang disabilitas itu tidak ditanya gitu. Nah, kalau sudah tidak ditanya itu bukan lagi aksesibilitas, atau tidak dilibatkan sama sekali itu bukan lagi aksesibilitas kayak gitu. Jadi proses dia pengertiannya lebih pada proses untuk membuat website itu menjadi aksesibel kayak gitu. Saya ngomongnya mungkin dari sudut pandang tunanetra aja ya, karena kan saya ini tunanetra. Jadi ya web akses itu ya apa screen reader saya bisa masuk ke sana gitu. Makanya kenapa sih kata Mali, kenapa kok saya harus dilibatkan gitu? Karena saya punya aplikasi tambahan untuk meraba apa yang ada di laptop saya, apa yang ada di gadget saya. Nah, bayangkan misalkan saya tidak screen reader saya tidak bisa membacakan itu gitu ya. Saya main Facebook juga nggak bisa, main Instagram juga nggak bisa. Saya ketinggalan informasi kan, atau mungkin saya ketinggalan dunia digital ini. Ya walaupun itu memang tidak terlalu penting, tapi ya tetap kami harus dapat bisa tahu ya, bisa punya hak yang sama atas informasi. Kalau yang lain bisa pakai Facebook, kenapa terus kami tidak bisa, kan begitu prinsipnya ya, kan nggak boleh ditinggal gitu. Nah itu sih yang menurut saya ya jawaban Mali sudah mewakili semuanya sih. Jadi saya sebenarnya nggak perlu jawab nih Mbak Ayu. Iya, tapi penting, suara Mas Dendi ini tuh penting untuk disuarakan, karena banyak orang yang mungkin masih belum punya sensitivitas itu gitu ya, Mas Dendi dan Mas Mali. Makanya penting kenapa sebuah website itu harus terakses oleh semua kalangan. Tapi menarik sih Mas Dendi. Berarti teman-teman netra seperti Mas Dendi itu punya screen reader ya? Screen reader yang bisa membaca setiap teks yang ada di layar gitu. Tetapi ada website yang bisa tidak terdeteksi gitu, bukan Mas Dendi? Ya, kurang lebih begitu. Jadi Misalkan foto itu kalau tidak ada caption atau alternatif teks di sana ya. Ini tadi Mahali bisa menjelaskan itu kita nggak bisa tahu deskripsi foto itu apa ya, walaupun secara imajinasi kita mungkin beda ya. Kalau melihat kambing itu kan antara satu dengan orang yang lain, kalau tidak punya mata atau tidak bisa melihat itu kan pasti beda ya pikiran kambing itu. Mungkin kambing ini itu tanduknya besar gitu, yang satu nggak ada tanduknya atau gimana, tapi kan tahu di situ bahwa ada kambing di foto itu kan, kambing sedang apa gitu. Nah itu yang akhirnya kami jadi dapat tahu gitu loh, kita dapat akses dari gambar-gambar itu. Ya itu walaupun nanti misalkan ini kan imajinasi nanti beda dan sebagainya, itu urusan lain kan, itu urusan imajinasi saya dan itu. Tapi setidaknya kami tahu itu gambar apa gitu, yang disepakati semua orang bahwa itu kambing, bener kan itu? Iya. Oke, menarik banget. Mas Mahali, aku mau balik lagi ke Mas Mahali. Jadi mungkin Happy Humans juga penasaran. Jadi website yang memiliki aksesibilitas itu yang seperti apa sih Mas Mahali? Lalu tentu kalau pertanyaannya kenapa website itu harus aksesibilitas, tentu itu sudah terjawab ya Happy Humans, karena semua orang punya hak yang sama, termasuk teman-teman disabilitas, untuk bisa mengakses, untuk bisa mendapatkan informasi yang sama gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa sih website yang memiliki aksesibilitas itu seperti apa, Mas Mahali? Website yang aksesibel ya Mbak, dalam kalau kategori pertama kita itu adalah yang bisa diakses oleh teman-teman penyandang disabilitas dari berbagai kalangan, dari berbagai ragam. Itu entah itu teman-teman tuli, terus teman-teman penyandang disabilitas netra, bahkan penyandang disabilitas daksa, karena mereka kan nanti setelah ini saya coba lebih dikasih contoh, atau bahkan teman-teman yang memiliki disabilitas mental ataupun psikososial. Nah kalau misalnya
dari berbagai mereka itu sudah menyatakan bahwa oh bisa kok kami mendapatkan informasinya, bisa kok kami menavigasi semua bagiannya. Dari setiap menavigasi semua bagiannya itu bisa didapatkan informasinya. Nah, itu website yang aksesibel. Nah, cuman kadangkala kita itu kan tidak bisa kadang secara langsung mendatangkan semua orang gitu loh. Atau mungkin di dalam prosesnya itu kadang keterlibatannya kurang. Akhirnya tidak bisa demikian hasilnya, tidak bisa aksesibel hasilnya. Itu kenapa di dalam proses pembuatan dan developnya ya, dalam proses developingnya itu perlu melibatkan penyandang disabilitas agar akhirnya menjadi lebih aksesibel. Nah, kalau kita mau tahu ketentuan-ketentuannya itu sebenarnya ada juga, misalnya yang kita kenal dengan WAI ya, atau Web Accessibility Initiative itu yang di situ mereka itu memiliki apa istilahnya udah WACG, Web Accessibility sebentar kok saya lupa, Web Content Accessibility Guidelines. Jadi WCGA apa WCAG ya? Saya lupa ya. Jadi ada yang kita kenal dengan Web Content Accessibility Guideline. Nah, di situ itu sebenarnya memberikan gambaran ke kita, meskipun tidak secara langsung melibatkan penyandang disabilitas. Di situ ada ketentuan-ketentuannya. Nah, kita mengikuti ketentuan tersebut itu harus malah. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mengikuti ketentuan tersebut. Hal kedua, ini bukan sesuatu yang berurutan ya. Kalau yang pertama sudah, yang kedua juga sudah enggak. Tapi dua-duanya harus. Jadi yang pertama itu mengikuti WCAG, yang kedua melibatkan penyandang disabilitas secara langsung. Atau kita menjadikan teman-teman penyandang disabilitas sebagai konsultan kalau misalnya mereka tidak memiliki kemampuan di bidang web developer misalnya, gitu bukan web developer atau lainnya gitu. Tapi kita bisa mendengarkan atau konsul kepada mereka ini kayak gimana misalnya. Bahkan mungkin misalnya saya dulu sering nanya ke teman-teman juga gitu. Bahkan kalau kayak ke Mas Dendi saya bilang, Mas ini websitenya IDDS ini gimana, ini ada Indonesian Journal of Disability Studies itu. Ada lain juga untuk beberapa, bukan hanya Mas Dendi. Mungkin keuntungannya saya itu banyak kenal ya dengan teman-teman penyandang disabilitas, sehingga untuk diminta tolong untuk membantu ngecek dan lain-lain itu bisa langsung kayak gitu. Itu kalau pertanyaan tadi yang terkait dengan apa sih sebenarnya website yang aksesibel itu, atau bagaimana sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi ada ketentuannya, ada ketentuan praktisnya, ada hal-hal yang kita pertimbangkan di dalam pelibatannya gitu, kayak gitu. Menarik banget Happy Humans. Aku barusan sambil googling ya tentang Web Content Accessibility Guideline. Memang ada ya Happy Humans. Jadi ini belum di akhir, tapi aku udah ingin menitipkan pesan, udah kayak orang tua aja nih saya. Menitipkan pesan nih ke Happy Humans, kalau lagi mau membangun sebuah website mungkin bisa recheck tuh Web Content Accessibility Guideline seperti apa. Karena yang aku ketahui ya Mas Mahali, mungkin bisa dikoreksi jika salah. Ketentuan-ketentuan yang paling sederhana yang mungkin aku tahu adalah misalkan fontnya itu ada beberapa font ya Mas Mahali yang bisa diakses sama teman-teman diseleksia atau font-font yang harus dihindari dalam sebuah website gitu misalkan, agar bisa terbaca oleh teman-teman berbagai macam karakteristik netra gitu. Lalu kemudian misalkan warnanya harus yang bagaimana gitu nggak sih Mas Mahali? Aku nggak tahu, belum baca sepenuhnya di si Web Content Accessibility Guideline ini, tapi contohnya tuh seperti apa sih Mas Mahali? Konkretnya tuh ketentuan-ketentuan itu tuh apa? Seperti apa?
ketentuan-ketentuan itu sebenarnya ketentuan-ketentuan yang sangat teknis ya. Selain ada biasanya kita kalau di WCAG itu kita dikasih penjelasan bahwa yang dibutuhkan itu apa saja, caranya untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu apa saja kayak gitu. Kalau kita mau menggambarkan, misalnya saya singgung soal font misalnya, tidak semua tipografi itu aksesibel. Tipografi yang aksesibel rata-rata adalah serif dan sans serif family itu. Kayak Calibri, Arial, terus apalagi yang sering digunakan Lato, itu nama-nama font, nama-nama tipografi yang itu biasanya aksesibel. Itu bentuk, dari segi bentuk ya. Dari segi keterlihatan antara bentuk dengan backgroundnya itu beda lagi, itu antara huruf dan kontras backgroundnya. Nah itu terkait dengan teman-teman penyandang disabilitas netra, low vision. Nah terus lagi ada soal juga susunan ya. Itu kenapa ada yang ditandai sebagai heading, ada yang ditandai sebagai paragraf, ada yang ditandai sebagai list, ordered list, ada yang unordered list. Itu kan ada yang UL, ada yang OL kalau kita melihat dari segi HTML ya. Itu kenapa demikian ya, biar mudah terbaca oleh pembaca layar atau screen reader. Jadi jelas urutannya dari atas ke bawah, dari heading 1 ke heading 2 ke heading 3 dan seterusnya. Jadi lebih terstruktur rapi. Ketika sudah lebih terstruktur rapi, bahkan mungkin saja kepada teman-teman penyandang disabilitas mental, disleksia dan lain-lain yang atau yang memiliki waktu yang sangat sedikit untuk bisa konsentrasi, itu juga lebih mudah untuk mengorganisir apa yang mereka baca. Nah, seperti itu. Ketika website itu tersusun dengan baik, itu juga bahkan mudah oleh non penyandang disabilitas untuk nyari. Oh ini informasi tentang apa? Oh ini bukan informasi, ini adalah susunan kepengurusan misalnya. Oh ini adalah link-link medsos. Itu jelas itu di mana. Kalau mereka berkeinginan mencari informasi soal apa, mereka mudah untuk pindah ke kolom search atau kolom cari kayak gitu. Nah, itu kalau bagi teman-teman non penyandang disabilitas. Kalau bagi teman-teman penyandang disabilitas yang mungkin membutuhkan alat bantu lain, sebenarnya juga istilah alat bantu itu juga ambigu. Nanti saya coba jelaskan. Betul. Misalnya seperti Mas Dendi membutuhkan Mas Dendi memiliki pembaca layar di HP-nya. Kalau untuk bisa menavigasi website, membaca apa yang ada di website tersebut, itu kayak gimana biar terbaca secara keseluruhan, ada gambar yang harus ada alternatif teksnya harus ditulis kayak gimana, harus deskriptif dan lain-lain. Itu hal-hal semacam itu. Nah, kalau yang terkait dengan alat bantu ini perlu saya singgung karena kalau secara sosiologis ya, alat bantu itu sebenarnya membantu apa sih gitu. Iya, bukan untuk membantu sebenarnya, tapi itu memang sudah kebutuhan. Kalau kita misalnya gini, saya analogikan begini. Mas Dendi ini menggunakan pembaca layar voice over. Mas Dendi, sampean HP-nya masih Android? Masih iPhone apa Android? Nggak, masih Android, bukan masih iPhone, dari dulu Android. Sampean pakai apa? Talkback. Aku masih pakai Astia, pakai Talkback. Google Accessibility. Oh iya, berarti teman-teman yang menggunakan Talkback itu seringkali disebut sebagai alat bantu. Padahal enggak. Itu sama dengan fitur yang lain yang ada di HP. Itu sama dengan fitur di mana kita mencerahkan atau meredupkan layar. Itu sama dengan fitur di mana kita bisa meningkatkan volume suara dan mengecilkan volume suara. Sama aja. Makanya sebenarnya istilah alat bantu sekarang semakin melebur. Talkback ataupun voice over, Talkback di Android ataupun voice over di iPhone, itu tidak ada bedanya dengan
fitur-fitur yang lain yang juga ada di dalam device atau gawai kayak gitu. Iya ya. Setuju banget Mas Mahali, karena itu tadi ya, sesungguhnya seperti kayak misalkan disabilitas. Sesungguhnya kalau misalkan negaranya oke, nggak ada yang disabilitas karena semuanya seharusnya bisa mengakses semua gitu ya. Iya nggak sih? Bisa apa namanya itu, bisa mengakses semua. Oke. Makasih Mas Mahali informasinya, ini menarik banget. Dendi, pengalaman Dendi gimana nih Dendi? Mengakses website, lalu sebenarnya ada nggak sih website yang nggak bisa diakses sama Dendi itu, ada nggak gitu? Yang males tak akses banyak. Kalau yang nggak bisa sih hampir sekarang ya. Kalau kita ngomongin zaman ini ya, itu hampir semuanya bisa. Cuma memang ada beberapa kendala seperti sponsor, dan ya saya tahu hidup website memang dari AdSense ya, dari sponsor gitu. Yang menaruh sponsornya juga Google kan. Tapi itu kadang mengganggu. Dan saya masih belum tahu caranya bagaimana sih itu biar tanpa sponsor. Mungkin kalau tunanetra yang lain yang memang sudah berkecimpung di dunia teknologi pasti tahu lah itu caranya gimana. Tapi kalau saya sebetulnya enggak sih, cuma saya masih nyaman untuk menikmati itu. Tapi kadang ada kendala sedikit. Jadi misalkan nih ini bisa diakses di web ini dari atas sampai bawah, tapi paragrafnya terlalu panjang sehingga informasi itu kayak nggak kena gitu loh ke saya. Jadi gimana ya, saya mendengarkan itu terlalu capek, terus terlalu panjang paragrafnya. Kadang itu di samping itu kalau kita membacanya terlalu panjang, layar di handphone saya itu tiba-tiba mati, dan ya saya harus ngulang lagi kan dari atas itu. Ya seperti itu. Atau itu mungkin teknologi yang harusnya dirubah lah, maksudnya paragraf dibuat pendek, dan ya kalau rata kiri rata kanan terserah lah. Itu saya kayaknya itu udah buat teman-teman yang disabilitas lain deh, kalau yang memang harus rata kiri itu. Tapi kalau paragraf pendek itu saya sebagai tunanetra merasakan ya, kalau terlalu panjang itu ya walaupun layar nggak mati kadang ya, kalau di laptop kan bisa layar nggak mati tapi kayak capek gitu loh kita baca. Sering kali saya heran, ini sebagai ini aksesibel, ini webnya aksesibel karena sudah mengeluarkan suara, sebenarnya itu malah mengganggu. Dan saya bilang ya, saya ulangi sekali lagi, web ketika dibuka terus ada suaranya itu keras itu, selain YouTube ya maksudnya, kalau YouTube kan pasti ada suaranya ya. Itu mengganggu karena ya. Karena kan saya sudah punya pembaca layar, kami semua ya hampir sekarang tunanetra sudah punya pembaca layar, walaupun nggak punya pasti kan teman-teman yang bantu dia ya, maksudnya pendampingnya dia nanti yang akan membacakan itu. Wah, kalau dia memang nggak bisa itu, kalaupun mau dibikin seperti itu biar kayak akses dan sebagainya ya, paling tidak dia jangan langsung ngomong, maksudnya langsung bunyi gitu ketika kita klik website itu aja sih. Yes. Kayaknya kita kenal ya Mas Dendi sama website itu. Kenal banget. Selamat datang. Konco kental ya. Oke, aku akan balik ke Mas Mahalin. Sesungguhnya bagaimana sih kondisi website yang ada di Indonesia itu? Bagaimana gitu kan, pasti Mas Mahali punya datanya nih ya. Udah aksesibel belum nih, atau enggak ada nggak sih ranking dunia gitu yang mempertunjukkan kalau di negara-negara ini udah websitenya aksesibel atau belum? Nah, pertanyaan sampean ini memancing pertikaian ini. Kalau kondisi dunia digital secara umum di kita di Indonesia itu, saya itu sejak 2019 itu 2019, 2020, 2021, 2022 berarti sudah 4 tahun. Tiap bulan Oktober saya itu mengumpulkan nilai aksesibilitas teknis. Ini nilai aksesibilitas teknis ya dari website-website kementerian dan lembaga negara setingkat kementerian di Indonesia. Cuman saya memang tidak pernah itu membuat itu sebagai laporan atau sebuah publikasi atau apa, enggak.
sampai saat ini saya tuh masih mencari celah di mana kira-kira kalau misalnya saya sudah mendapatkan data tersebut, terus saya mau apakan, terus saya bisa ngapain gitu loh. Atau saya cuma bisa berharap agar itu semakin baik misalnya. Tapi ternyata memang pada kenyataannya itu seiring berkembangnya isu disabilitas di Indonesia, ternyata kondisi aksesibilitas digital di Indonesia itu flat. Itu tidak ada perkembangan sama sekali. Kecuali dalam satu hal. Sekarang itu di acara-acaranya pemerintah, di acara-acara mana, itu sering ada juru bahasa isyarat. Itu aja sebenarnya. Cuman kalau misalnya keterbacaan website terhadap pembaca layar atau screen reader, itu tidak ada perubahan sama sekali. Saya bisa simpulkan demikian. Cuman ini tidak bisa dikutip ya. Kalau misalnya saya mau di mana buktinya gitu, saya punya buktinya tapi nggak saya publikasikan. Kalau ada sesuatu yang bisa kita kutip untuk menjustifikasi itu, ada yang disebut dengan indeks internet inklusifnya, the inclusive internet indexnya The Economist. The Economist itu punya laporan tentang inklusivitas internet, termasuk soal aksesibilitas kepada penyandang disabilitas. Nah, tahun 2021 kemarin kita itu dikasih nilai 69,75. Itu di ranking ke-66 dari 120 negara yang disurvei oleh The Economist. Nah, itu gimana kita bisa melihat bahwa dari situ bisa tergambarkan bagaimana tingkat aksesibilitas internet atau digital kita di Indonesia kayak gitu. Karena yang disasar itu memang soal aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas itu juga ada. Gitu kondisinya, Mbak. Jadi bahkan kalau saya boleh menambahkan, ada juga kesalahpahaman juga. Karena mungkin gini, ada undang-undang tentang penyandang disabilitas, ada peraturan pemerintah yang berkaitan dengan itu, ada 8 itu kan peraturan pemerintah yang terkait dengan undang-undang tentang penyandang disabilitas. Beberapa peraturan pemerintah itu dan beberapa turunannya lagi itu disertai dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan aksesibilitas informasi digital. Namun ternyata secara pelaksanaan itu sepertinya terkendala oleh pengetahuan teknis soal itu. Orang sebenarnya paham ya bahwa teman-teman penyandang disabilitas netra itu membacanya melalui device mereka masing-masing. Namun kok bisa sih masih ada website yang ternyata websitenya sendiri yang berbunyi gitu. Itu kalau saya mau menyambung apa yang dikatakan oleh Mas Dendi tadi ya. Saya sudah punya pembaca layar, kata Mas Dendi. Teman-teman penyandang disabilitas netra sudah punya pembaca layar. Nggak usah website itu berbunyi, nggak usah. Tapi sesuaikan gimana caranya agar pembaca layar saya membaca website kamu gitu. Itu sama dengan menyediakan bidang miring di gedung yang punya undakan. Kalau kita membuat website kita berbunyi dengan sendirinya tanpa pembaca layar, itu sama dengan memaksa pengguna kursi roda menaiki kursi roda lagi. Kayak gitu. Kalau analogi saya ya. Jadi iya. gimana? Iya. Lucu kan kalau ada orang naik 2 kursi roda. Gitu. Gambarannya seperti itu mungkin ya. Itu bahkan justru berbahaya. Mas Dendi sendiri kan yang bilang bahwa terganggu, bahkan teman-teman yang tidak membutuhkan agar website itu berbunyi itu juga mungkin terganggu. Datanya penting banget tuh sebenarnya Mas Mahali. Mungkin Unibrau sesungguhnya mungkin bisa setiap tahun mengeluarkan data itu Mas Mahali biar kementerian-kementerian lembaga itu mikir lah gitu apa yang terbaik gitu. Ini bukan berarti Komnas juga baik ya, Happy Humans gitu. Happy Humans bisa kunjungi website Komnas dan memang kami masih terus berupaya untuk agar bisa inklusif gitu buat semua pihak. Menarik banget Happy Humans, ini daging semua isinya ya. Nah, Mas Mahali ini terakhir nih buat Mas Mahali.
ada nggak sih Mas Mali? Atau aku malah pengen nanya nih, termasuk ke pertanyaan yang terakhir ini. Sesungguhnya si WCAG itu yang Web Content Accessibility Guideline ini tuh sudah terpatri belum sih sesungguhnya bagi web developer atau itu memang ya privilege aja, ada yang tahu, ada yang enggak, atau saya nggak tahu ya, mungkin tadi di awal Mas Mahadi udah bilang saya bukan web developer atau sekolah di sana, tapi bagi yang menempuh pendidikan di web developer gitu ya, itu tuh dipelajari atau enggak sih si WCAG ini gitu, karena sesungguhnya kalau misalkan bisa misalkan itu menjadi apa ya, mata kuliah wajib gitu misalkan, berarti kan seharusnya yang itu tuh bisa selain kebijakan si pembuat si pemilik dalam tanda kutip si pemilik websitenya, juga web developernya yang paham, oke, aku dulu di kuliah ini belajar tentang ini gitu. Itu ada atau enggak? Terus pesan Mas Mahali kepada kita semua, kepada stakeholder, kepada web developer juga, kepada pemerintah gitu. Ada nggak pesan-pesan yang ingin melihat data-data, kemudian lihat indeks ranking kita ada di mana di The Economist itu? Ada nggak pesannya Mas Mahali? Kalau pertanyaan pertama tadi terkait dengan apakah itu hanya privilege orang-orang tertentu ya, developer tertentu yang tahu bagaimana membuat website itu aksesibel, sepertinya iya Mbak. Jadi apa ya namanya, kalau berkecimpung di bidang disabilitas mungkin akan terarah ke sana gitu. Bagi yang tidak pernah, mungkin tidak akan terpikir. Nah, kemarin itu sempat saya itu ngomong, karena kebetulan saya akrab dengan salah satu kayak sepertinya wakil ketua di unit teknologi informasi di kampus ini di UB. Itu saya sempat ngomong, Pak, gimana kalau misalnya Web Content Accessibility Guideline atau keragaman audiens di dalam mengakses konten digital ataupun teknologi informasi itu gimana kalau ada mata kuliahnya gitu. Saya tuh sempat. Terus beliau itu jawab, iya Mas, selama ini yang kita lakukan kan hanya di laboratorium UI UX. Jadi di Filkom UB itu ada yang namanya laboratorium UI UX, yang kemudian sedikit banyak di situ itu disinggung bahwa audiens itu sangat beragam. Keragaman audiens itu terkait dengan disabilitas ataupun non-disabilitas. Di ragam disabilitas tertentu ada begini dan lain-lain. Nah, itu ada yang sampai menyinggung itu. Tapi apakah itu menjadi mata kuliah? Itu belum. Di sini ini banyak teman-teman dari Filkom itu yang penelitian soal aksesibilitas website apa dan lain-lain. Gimana caranya biar aplikasi Android itu aksesibel, atau sebenarnya Android punya ketentuan sendiri ya, di mana di Apple di App Store itu juga ada ketentuannya, kalau mau mendaftarkan aplikasi itu harus terkait dengan aksesibilitasnya. Tapi mungkin saja ada banyak yang kelewat kalau kita tidak menyadari hal itu dari awal kayak gitu. Nah, itu kenapa saya bilang itu hanya privilege. Orang-orang tertentu aja yang akhirnya tahu. Itu perlu itu untuk Kominfo itu agar bisa kita kan punya Kementerian Komunikasi dan Informatika ya. Terus kita punya yang namanya Komisi Penyiaran. Kita punya Komisi Penyiaran, kita punya Komisi Informasi. Saya mempelajari kebijakan-kebijakan terkait informasi itu, kita dikepung oleh banyak aturan untuk memberikan informasi yang aksesibel, tapi tidak sampai pada gimana membuat itu secara teknis menjadi aksesibel. Itu yang nggak sampai. Makanya sekolah-sekolah tentang teknologi informatika, sistem informasi atau apapun yang terkait dengan itu perlu itu. Bahkan ilmu komunikasi mungkin ya, itu perlu untuk adanya yang ke arah sana, biar lebih banyak orang yang tahu soal aksesibilitas informasi tersebut secara digital di website dan lain-lain. Saya kan sedang kuliah pasca sarjana, penelitian saya tentang kebijakan aksesibilitas digital di Indonesia.
Saya meneliti 5 kementerian dan 4 kementerian dan 1 lembaga setingkat kementerian. Dalam hal ini dalam hal ini Mahkamah Agung. Iya, lembaga setingkat kementerian itu MA itu setingkat kementerian. Nah, itu saya sementara ini saya ketemu dengan hal semacam ini yang akan saya katakan bahwa ada jarak antara kebijakan yang sudah ada, dalam hal ini undang-undang dan peraturan pemerintah, dan ketentuan-ketentuan lain di bawahnya ya, dengan penyelenggaraan yang layak, yang sesuai dengan maksudnya. Karena ternyata sepertinya setelah undang-undang dan peraturan pemerintah itu ada, keterlibatan penyandang disabilitas itu menurun lagi. Seakan-akan keterlibatannya itu hanya ada pada penyusunan undang-undang dan sosialisasinya. Dendi, mau nambahin nggak Dendi? Pesan seorang penyandang netra nih Dendi buat negara, buat Happy Humans, buat web developer gitu. Silakan Dendi. Ya, pesannya cuma satu sih, kalau mau bikin web yang akses, setidaknya libatkan atau pekerjakan lah mereka penyandang disabilitas yang memang di bidang itu gitu ya. Misalkan mau bikin web yang bagus, yang akses untuk tunanetra, ya coba pekerjakan aja tunanetra yang memang bermainnya di situ. Ada kok teman-teman yang mereka itu belajarnya jadi programmer, belajar jadi ambil kuliah teknik informatika. Kalau nggak percaya, ini ada buktinya, saya punya nomornya. Ada mereka teman-teman netra ambil teknik informatika. Kalau saya enggak, kalau saya cuma ngikut-ngikut Mahali aja nih. Jadi itu pesan saya sih cuma itu. Jadi buka saja ruangnya. Nanti ada masalah, ya dilibatkan, diomongkan bareng-bareng, karena nggak bakal ketemu kalau kita nggak ngobrol. Ya antara saya dengan Ayu misalkan podcast ini ada masalah kan, kita ngobrol nih gimana caranya menyelesaikan, ya kan. Oh saya nggak bisa ngakses yang ini Mbak, yuk gitu kan, nanti Ayu ngerubah apanya gitu. Ya semacam itulah. Ini contoh kecil aja ya, contoh simple aja. Ini sorry ya di luar kan, jadi agak rame, sorry ya. Jadi kayak gitu, sesimpel itu. Jadi libatkan saja mereka, toh nggak ada ruginya. Apa ruginya coba? Namanya juga tenang kan, di isu disabilitas yang lagi in gitu. Dan saya kira ya kalau kata Mahali bahwa sosialisasinya yang tidak bisa diakses itu ya mungkin ada benarnya juga ya, karena beberapa dari kami juga nggak ngerti sebenarnya undang-undang itu kayak gimana kan. Ada yang rewuh dengan ini kan begini, tapi kita dianggap nggak ngerti lah, kita ngakses aja nggak bisa kan ya gitu. Ya wajar berarti kalau kita nggak begitu paham tentang undang-undang yang sudah dibikin gitu. Sebenarnya tidak hanya undang-undang disabilitas ya kalau masalah itu ya, seluruh undang-undang lah. Saya dulu sulitan waktu ngerjain skripsi itu, karena kan saya ambil hukum ya, jadi membahasnya tentang undang-undang terus gitu. Jadi itu yang kemudian agak susah. Dendi dan Mas Mahali, terima kasih banyak. Ini aku membuka pikiran aku banget, dan malu ya gitu. Karena kadang setiap kebijakan yang keluar atau keputusan atau bahkan sekecil program kerja kita aja mungkin ya, Dendi ya, seharusnya memang partisipatif ya, melihat kebutuhan semua kalangan gitu, nggak hanya teman-teman yang non disabilitas, tapi juga yang penyandang disabilitas gitu. Tadi ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Mas Mahali dan Dendi. Ayo Happy Humans, negara gitu, karena ini juga penting juga nih penting banget untuk negara agar bisa memahami ini soal inklusivitas, lalu kemudian penyediaan website yang accessible,
gitu yang mudah diakses dan bisa diakses. Dan Happy Humans kalau mendengarkan kembali episode-episode sebelumnya, di penikmatan hak asasi manusia ini ada ada unsur yang harus dipenuhi. Selain ketersediaan juga aksesibilitas, itu yang penting. Bagaimana sebuah website, bagaimana sebuah informasi bisa diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali, dan ada prinsip partisipasi dalam pembuatan kebijakan, dalam pembuatan keputusan gitu, termasuk juga dalam pembuatan website. Mari libatkan teman-teman disabilitas untuk bisa memberikan pendapat, urun rembuk, dan teman-teman disabilitas ini banyak kok yang menjadi web developer, yang menjadi ahli gitu di bidang pengembangan website. Libatkan dan kita pastikan bahwa semua orang, semua kalangan tanpa terkecuali bisa mengakses website, termasuk terutama website-nya kementerian lembaga begitu, websitenya negara gitu, representasi negara, untuk bisa mengaksesnya dengan mudah. Makasih banyak Mas Mahali dan Dendi sudah nemenin aku di episode kita kali ini. Sehat selalu buat Mas Mahali dan Dendi. Kita bisa berjumpa lagi kapan-kapan, dan aku ingin banget konten ini gitu ya, maksudnya tema ini kita bisa kembangin lagi gitu. Nggak hanya berakhir di podcast, tapi kita penting untuk melakukan pertemuan selanjutnya untuk isu ini gitu ya. Makasih Mas Mahali dan Dendi, thank you banget. Iya Mbak, sama-sama. Terima kasih Mbak. Yuk, makasih. Happy Humans, terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa. Kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans. Kamu kirimin aja email ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Saat ini juga Happy Human masih bisa mengisi monitoring dan evaluasi tentang program Tanggap Rasa, termasuk juga podcast Ruang Tanggap Rasa yang tautannya akan dikirimkan di narasi podcast ini. Ikuti terus media sosial kami di Instagram @komnasham.ham, Twitter @komnasham, Facebook Komnas HAM, YouTube Komnas HAM Channel, dan live chat di website tanggaprasa.id setiap hari kerja pada pukul 1 sampai 3 sore waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa Rabu depan pukul 16 waktu Indonesia Barat di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Sehat-sehat, Happy Humans.